Oh. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Pak Okta. Malam. Waalaikumsalam, Bu Zahra. Ya, suara saya udah kedengeran ya Pak ya? Ya, cukup terdengar. Suara saya bisa didengar juga? Oke, suaranya Pak Okta jelas banget. Oke, terima kasih ya Pak Okta udah menyediakan waktunya di malam hari ini. Jadi ceritanya ini di Instagram ITS_Kreabis itu kita punya program secara rutin Pak Okta, kurang lebih seminggu 2 kali. Kita ada live IG di mana kita saling sharing, terutama tentang departemen atau jurusan-jurusan yang ada di bawah Fakultas Kreabis. Contohnya seperti desain produk, ada di kafe, desain interior, studi pembangunan, dan manajemen bisnis. Dan malam hari ini gilirannya dari desain interior ya Interior. Pak Okta. Jadi malam ini interior yang ronda ya. Iya, hari ini interior yang piket. Oh iya, Minggu depan iya. gantian. Minggu depan hari apa namanya? Hari Senin giliran Pak BB yang piket nanti Oh, dari TikTok ya. dari DKV. Oke. Nah, jadi gini Pak Okta, hari ini kan audiens kita nih ceritanya audiens utama dari Instagram ini sebenarnya calon mahasiswa Pak Okta. Calon mahasiswa mereka kelas 12 dan nggak cuman calon mahasiswa aja tapi juga dari mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif sekarang gitu. Dan ini kan temanya lagi cukup hangat ya, Pak Okta ya, yaitu ada Ya, namanya metaverse. Dan betul ya. gimana sih karir gitu kan. Tapi ternyata Pak Okta, nggak semua orang itu, walaupun sekarang lagi rame metaverse, ternyata mereka nggak tahu juga loh Pak Okta, metaverse itu apa. Nah, mungkin boleh di-share sedikit ya Pak Okta, kalau di jurusan atau di departemen itu, metaverse itu seperti apa sih gitu. Ya, tadi Bu Zahra kan bilang kalau belum banyak tahu ya metaverse itu. Itu Mm-mm. termasuk saya, Bu. Oh gitu. Oke. Ya, Jadi kalau yang sepengetahuan saya ya Pak ya, itu kan metaverse tuh kayak nanti kita akan ada dunia baru gitu kan ya. Jadi kayak betul. kita create Ya, new world. Jadi kalau misalnya kalau kayak game tuh kayak The Sims gitu loh Pak. Jadi kita bikin avatarnya kita, terus kita punya rumah di situ. Terus pastinya ada interiornya kan, ada rumah, ada ya, interior ada dan ada dunianya avatar. ya. Jadi kita bisa Betul. meeting secara online dari orang yang di sebelah sana dan saling kita ada avatarnya gitu loh Pak. Kita Iya. misalnya bisa berkunjung dan yang lagi rame kan yang sempat pernah tahu Gozali itu yang NFT. Ya, betul Nah, ya. itu kan part of Itu salah metaverse gitu satunya kan. kan, Pak. Ya. Dan waktu saya sharing sama beberapa bapak-bapak kadep yang ada di Kreabis itu kan sebenarnya ya memang sebenarnya di jurusan itu sudah melakukan itu ya Pak ya kayak VR Betul ya, seperti itu itu ya. salah satu teknologinya iya. Ha, ha, ha. Jadi kalau kita ngomongin metaverse kan sebetulnya ya itu Mm-mm. seperti evolusi evolusi dari internet ya. Jadi kalau Mm-mm. kita ngomongin metaverse di tahun 2021, 2022 itu seperti Mm-mm. internet tahun 2000 gitu. Jadi waktu Ah itu ya. Hmm. 2000 itu internet tuh apa sih gitu ya. Sama seperti sekarang metaverse itu apa begitu. Hmm. Sebetulnya kan eh, metaverse itu sebetulnya adalah masa depan dari internet, tetapi Mhm. kata kuncinya itu adalah imersif. Jadi imersif itu Imersif. antara kita dan antara dunia nyata dan dunia online itu ngeblend gitu ya. Imersif itu kan dari bahasa Inggris yang dia apa akarnya itu dari bahasa Latin yang artinya tercelup gitu ya. Jadi Mhm. apa ya kecemplung gitu ya, tercelup begitu. Sehingga batas Iya. antara kenyataan sama online itu sama virtual begitu ya itu tidak hampir tidak ada batasnya begitu. Sehingga Mhm. teknologi-teknologi yang apa ya yang mengikutinya seperti virtual reality itu sebetulnya hanya salah satunya saja. Karena Hmm. ada banyak teknologi lain yang bisa menggabungkan antara dunia nyata dan virtual. Misalnya augmented reality gitu Hmm. dan apa teknologi-teknologi lain yang membuat internet itu seperti dunia virtual itu seperti dunia nyata, seperti blockchain gitu ya. Blockchain itu kan Hmm. nanti kan yang menjadi dasar untuk
currency-nya atau mata alat tukarnya begitu. Itu yang kemarin kan akhirnya ada NFT dan sebagainya, itu sebetulnya adalah turunan dari blockchain. Nah, itu yang kemarin juga heboh itu kan NFT juga kan, itu karena ada blockchain. Sebetulnya seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin metaverse itu kita seperti ngomongin sebuah masa depan begitu ya. Karena kita nggak tahu nih 5 tahun lagi seberapa cepat begitu. Tetapi semua orang akan ke sana begitu. Dan kalau kita ngomongin teknologinya itu belum tentu VR, karena ada AR juga, ada augmented reality, ada mixed reality. Bedanya ya, apa sih Pak? Nah, ini kan saya mewakili orang-orang yang awam nih Pak. Sebenarnya ngeles sih saya nggak ngerti. Iya. Bedanya AR sama VR. Ya, jadi kalau kita ngomongin AR sama VR, kita harus tahu dulu induknya. Induknya itu namanya XR, jadi Extended Reality gitu ya. Extended Reality itu adalah kontinum atau apa ya? Kontinum itu kayak garis begitu. Jadi garis ada 2 kutub itu antara kenyataan dan virtual begitu. Nah, virtual reality itu adalah di mana kita masuk ke dalam dunia virtual. Jadi pakai kacamata gitu ya. Pakai kacamata kita sudah terpisah dengan dunia nyata ini. Begitu kita masuk, kita nggak bisa tahu nih kalau kita duduk gitu, kita nggak bisa, di depan kita ada meja, kita nggak bisa tahu di depan kita tuh mejanya udah deket atau jauh gitu. Jadi kita benar-benar terpisah. Itu yang paling masuk ke dalam virtual, ya itu namanya virtual reality. Lalu ada yang di tengah-tengah, itu namanya mixed reality. Jadi mixed reality itu mungkin kalau ini yang mungkin nggak banyak orang ketahui ya. Jadi mixed reality itu juga pakai kacamata, tetapi kita masih bisa melihat dunia nyata, tetapi ada benda-benda virtual yang muncul di situ. Jadi masih misalnya kayak Microsoft HoloLens gitu ya, yang sekarang lagi yang banyak itu kan Microsoft HoloLens. Walaupun di beberapa brand lain itu sudah mengembangkan, tetapi belum gencar begitu. Jadi kita masih bisa melihat, misalnya di depan kita ada meja nih, itu kita masih bisa kelihatan meja. Tetapi di depan di atas meja itu muncul makanan gitu ya, tetapi kita abang nggak ada gitu. Nah itu mixed reality. Nah baru yang paling kiri, kontinum paling kiri itu yang adalah augmented reality. Jadi augmented reality itu adalah realitas yang ditambahkan gitu. Contoh paling kelihatan adalah filternya story IG ya. Nah itu augmented reality. Jadi dunianya masih ada, tetapi kita tambahkan. Jadi itu adalah augmented reality. Terus misalnya kayak dulu yang ngetren juga game Pokemon Go itu ya, itu kan juga sama. Jadi teknologinya itu yang teknologi itu adalah teknologi yang keseluruhannya itu adalah yang namanya extended reality. Jadi kenyataan yang extended itu apa? Jadi kenyataan yang kebablasan bukan kebablasan ya apa? yang diperlebar begitu ya. Sehingga itu tadi intinya bahwa dunia virtual dan dunia kenyataan itu immerse gitu. Jadi immerse itu ya bercampur jadi satu. Kira-kira seperti itu. Wow, ini langsung kita 3 SKS ya malam ini teman-teman. Ya belum dong. Ya, belum ya Pak ya. Sih sebenarnya juga alumni ITS Pak. Cuman bukan dari desain. Saya dari teknik industri. Oke. Angkatan tebak Pak, angkatan berapa Pak? Coba. 2014 mungkin. Terima kasih. Saya angkatan 2006 Pak. Waduh. Waduh, berarti ternyata saya lebih muda ya, alhamdulillah. Ini sepertinya lightingnya yang bikin gitu ya Pak. Jadi saya pakai filter Pak. Jadi ini membuat saya tampak lebih muda. Jangan-jangan ini avatarnya bicara ya. Iya, ini kayaknya NFT nih Pak. Avatar. Oke, nah jadi tadi teman-teman udah denger ya, ternyata ada perbedaan gitu. Jadi ada namanya virtual reality, augmented reality, terus ada juga tadi extended ya Pak ya, extended reality. Nah ini sebenarnya kalau di interior sendiri ya Pak ya, itu apakah sudah mulai mengadaptasi? Tadi kan ada VR, kemudian ada augmented reality. Nah itu seperti apa sih Pak? Kayak gitu, bisa diceritakan?
Baik, kalau di interior ITS itu sebetulnya kalau masuk mata kuliah itu kita mungkin belum secara ini ya, di kurikulum terakhir itu memang Hmm. memang belum masuk ke kurikulum. Tapi di kurikulum selanjutnya kita sudah mulai memasukkan unsur-unsur itu. Tetapi Hmm. dasar-dasar dari metaverse itu sebenarnya sebagian besar masuk ke dalam kurikulum kami gitu ya. Terutama kan Oke. Hmm. gini apa? Salah satu juga yang menjadi ciri khas dari metaverse itu adalah Hmm. mengenai tiga dimensi spasialnya gitu. Jadi bagaimana sih Hmm. 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 dunia virtual itu bisa terasa nyata itu adalah ada spasial tiga dimensinya begitu. Hmm. Nah, itu yang sebetulnya adalah dasarnya itu sangat sangat masuk ke dalam interior. Karena kalau kita ngomongin Hmm. interior, eh, teman-teman mahasiswa kalau di interior ITS kan Hmm. mulai tahun kedua itu sudah mulai merancang secara tiga dimensi. Sehingga pola Oke. pikirnya itu sudah sangat spasial begitu. Nah, Hmm. sehingga itu akan berpengaruh terhadap apa ya mindsetnya ya. Jadi sebetulnya kan Hmm. kalau kita ngomongin pendidikan kan nggak hanya skill ya, tetapi kan harus ada Hmm. mindset, ada karakter begitu. Nah itu Hmm. Hmm. yang karakter tiga dimensinya itu sudah sebetulnya sudah masuk di interior begitu, karena kita kan ngomongnya selalu spasial dan selalu tiga Hmm. dimensi begitu. Sehingga Hmm. secara mindset itu sudah masuk gitu ya. Tapi Hmm. secara teknologi itu mulai sekitar tahun 2018 ya. Jadi 4 tahun Hmm. yang lalu gitu. Sorry, 2017. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu itu kita sudah apa ya, sebelum ada booming VR, VR Hmm. booming gitu ya. Waktu itu VR sudah ada, cuma belum booming, itu kita sudah mulai menggunakannya di apa di tempat yang terbatas gitu, seperti di lab gitu. Jadi misalnya kita Hmm. presentasi apa karya gitu sudah pakai VR, atau kita sudah pakai Hmm. 360 gitu ya. Jadi seakan-akan kalau kita mendesain gitu, kita presentasi itu kita tunjukkannya lewat VR, sehingga Hmm. benar-benar seperti sudah jadi gitu. Lalu juga kita memasukkan augmented reality juga. Jadi maket itu kan biasanya kalau kalau dulu maketnya itu harus dibuat gitu ya, Ah ya dipotong-potong gitu. betul. Hmm. Itu bisa juga digantikan sebagai augmented reality. Jadi Hmm. dipakai Hmm. HP atau pakai ini dia keluar maketnya gitu. Seakan-akan itu ada. Itu sudah kita terapkan di level lab ya. Jadi di level lab Hmm. itu penelitiannya kita sudah melakukan itu. Terus kerjasama industrinya juga kita sudah melakukan itu dengan Hmm. beberapa rekan ya. Kemarin dengan apa PLN juga kita bikin museum yang ada AR VR-nya. Terus dengan apa BUMN BUMD yang lain kita juga bekerja sama untuk mengembangkan itu gitu. Lalu yang terakhir di ini di pengabdian masyarakat, sehingga di pandemi kemarin kita juga membuatkan salah satu virtual tour gitu ya, walaupun tidak VR atau AR, tetapi dia sebetulnya sudah ikut VR ya, tetapi tidak pakai Hmm. kacamata. Itu untuk tempat wisata di sebuah desa di Jawa Timur gitu. Wow, jadi memang kalau sekarang ITS itu sudah sangat ini apa ya, istilahnya support agar nanti mahasiswa-mahasiswa lulusan dari desain interior itu bisa memang uh, compete ya Pak ya untuk di dunia kerja Betul, iya. juga. Atau bahkan sebenarnya kan kalau lulusan dari desain interior sendiri itu seperti apa sih Pak untuk demografinya? Apakah banyak yang berkarya sebagai entrepreneur juga atau seperti apa Mhm. Pak? Jadi biar nanti teman-teman di sini ada gambaran, oh setelah aku lulus desain interior, aku nanti bisa kerjanya di mana gitu Pak? Atau Iya. di bidang apa atau di tempat apa perusahaan gitu. Baik, jadi kalau lulusan interior ITS itu, kalau dari apa study tracernya ya, kebanyakan itu memang masih sebagai apa ya, kalau kita bilang bukan entrepreneur ya, dia lebih ke kebanyakan itu sebagai Self-employee, employee begitu ya. Jadi self-employee ya. Oh. ya bukan, jadi dia seperti jadi pegawai Hmm. begitu. Jadi Oke. Hmm. pegawai, nah itu memang sebagian besarnya, tetapi yang nomor dua itu adalah sebagai entrepreneur gitu. Nah, Hmm. apa biasanya memang fasenya alumni itu kan biasanya ngikut perusahaan nih. Misalnya Hmm. karena lulusan kita kan dirancang untuk jadi desainer begitu ya. Jadi Betul. untuk jadi desainer itu memang ada karirnya gitu ya. Misalnya Hmm. pertama nih jadi junior desainer dulu nih. Jadi lalu Hmm. habis itu
mungkin jadi asisten prinsipal gitu. Lalu baru jadi principal designer. Jadi kalau kita ngomongin desain kan kita tuh ngomongin tim ya. Itu setelah jadi prinsipal, mungkin setelah berapa lama dia baru akan membuka perusahaan sendiri. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi gambaran idealnya itu adalah menjadi desainer interior begitu ya. Jadi kalau kita ngomongin desainer interior itu tidak hanya yang gambar gitu, tetapi yang bikin konsep, yang menentukan spesifikasi, terus yang menentukan apa dampaknya terhadap perilaku, dampaknya terhadap psikis dari penggunanya gitu, yang kita ngomongin sebagai desainer interior. Atau alumni itu bisa masuk ke dalam industri-industri turunannya nih. Industri turunan desain interior itu kan banyak sekali. Dia ikut berpotongan dengan industri konstruksi. Jadi misalnya masuk ke perusahaan selain konsultan ya itu bisa masuk ke kontraktor. Jadi bisa masuk ke BUMN karya misalnya. Lalu bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang bisnis turunannya dari properti, bisa juga masuk ke properti misalnya ke developer, masuk ke kontraktor bangunan, itu juga bisa sekali. Nah, itu juga masuk ke industri-industri yang lain, misalnya kayak kalau kita ngomongin benda interior ya, misalnya lemari gitu ya. Lemari itu kan ada handle-nya, ada konstruksi, ada kayunya, ada finishing-nya. Nah, itu bisa masuk ke pabrik-pabrik itu gitu. Jadi misalnya pabrik Anda itu ada pabriknya sendiri, fitting gitu. Itu bisa masuk di situ juga. Atau bisa masuk biasanya ke retail ya. Ke retail itu misalnya kayak kalau misalnya, mohon maaf sebut merek ya, misalnya kayak Informa gitu kan. Informa itu kan dia kan retail dari benda-benda interior. Nah, itu biasanya juga masuk ke situ juga sebagai visual merchandiser misalnya. Jadi yang nata tokonya nih siapa gitu kan, harus ada sense of desainnya gitu. Jadi itu bisa masuk seperti itu. Terus yang terakhir yang trennya itu masuk ke dalam ini kalau kita nggak ngomong ini instansi pemerintah daerah, itu bisanya masuk ke BUMD ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu juga membutuhkan desainer interior gitu. Daripada mereka meng-hire orang luar, mereka bisa meng-hire in-house pegawai gitu ya. Desainernya jadi desainer in-house. Jadi misalnya tidak harus jadi desainer, tapi bisa menjadi supervisor desainer ya. Misalnya kayak pengalaman ada beberapa itu teman-teman yang masuk di perusahaan sebuah BUMN yang dia adalah bidangnya di transportasi ini. Nah, misalnya, itu bangunan-bangunan yang berhubungan sama transportasinya itu dia yang menghandle gitu. Jadi misalnya interior tunggunya itu dia akan masuk ke pegawai struktural. Tugasnya dia adalah di bagian desain interiornya. Sehingga mungkin baru sekarang ya desain interior itu jadi dikenal gitu ya. Kalau dulu kan zaman saya mau masuk interior itu kan tidak banyak interior itu ngapain gitu ya. Belum tahu gitu ya. Nah, kalau sekarang menurut saya sudah lebih banyak, karena kalau kita ngomongin desain interior itu adalah apapun yang punya lantai, dinding dan plafon itu adalah interior. Sehingga kalaupun dia rumah, dia gedung, dia termasuk transportasi ya Pak ya? Kalau transportasi juga itu kami fokusnya ke transportasi yang ukurannya itu mirip ruang, Bu. Jadi kayak transportasi kapal gitu. Itu masuk gitu. Tapi kalau transportasi mobil, transportasi kereta gitu Pak, itu maksudnya ke produk. Itu maksudnya ke produk. Karena dia skalanya itu lebih ke skala industri gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin desain interior lebih skala industri yang sedikit custom. Jadi misalnya kapal gitu, interior yachts gitu. Interior kapal pesiar misalnya, interior kapal penumpang, lalu platform maritim misalnya, kayak yang kemarin dikembangkan juga dengan teman-teman dari PUI Kelautan itu, PUI Maritim itu kita bikin hotel terapung gitu, hotel terapung di Malang Selatan. Nah, itu juga kan ada di dalamnya kan ada ruangannya. Nah, itu juga masuk juga interior gitu. Berarti atau lebih mungkin kepada ada interior dari hotel di orbit gitu ya, di orbit bumi gitu. Itu kita aja gitu kan, karena kan kebutuhannya dia harus, asalkan dia punya lantai, dinding sama plafon, itu sudah disebut sebagai interior begitu.
Oke, I see. Dan tadi sempat disebutkan kata kuncinya adalah custom ya, Pak ya, bukan yang untuk mass productions gitu ya, Pak Okta ya. Kalau Betul, ya. desain interior Kalau itu. Mas Production pendekatannya nanti ke teman-teman desain produk. Jadi yang kita lebih Hmm, pendekatannya lebih ke custom ya, karena dan custom itu bukan hanya untuk orang per orang ya, Bu. Jadi mungkin custom itu hmm, mungkin bisa jadi kayak apa unit apartemen begitu ya. Unit apartemen itu kan bisa custom per unit atau kita membuatkan semacam template-nya begitu sehingga hmm, katakanlah dari satu tower itu ada 1.000 unit gitu ya, 1.000 unit hmm, itu nanti kemungkinan ada beberapa kombinasi. Jadi hmm. apa walaupun dia apa 1.000 itu nggak semua sama, itu ada kesamaannya gitu. Jadi ada polanya gitu. Oke. Bisa seperti itu. DNA-nya ya Pak ya, DNA-nya Ya, itu betul. di-create dulu sama teman-teman dari desain interior. Interior, betul. Oh, oke oke, keren banget nih. Jadi sebenarnya peluang kerjanya pun untuk teman-teman nanti ketika lulus dari desain interior itu sangat luas ya, Pak ya. Jadi nggak cuman jadi apa konsultan aja ternyata, tapi juga Betul. banyak tadi yang seperti Pak Okta sampaikan gitu. Nah, ini Pak Okta sambil kita nunggu ya, jadi teman-teman yang lagi nonton, boleh banget langsung aja tanya di kolom yang di bawah sini ya. Itu ada tanda tanya. Kalian boleh nanya apa aja yang berkaitan dengan desain interior. Kayak gitu. Nah, ini sambil nunggu teman-teman yang bertanya nih, Pak. Saya kan sempat Ya. nih waktu awal Desember itu kan kita bikin FGD ya. FGD itu saya Mhm. mengundang beberapa teman-teman dari ada desain produk, dari DKV, dan juga dari desain interior. Nah, ternyata banyak dari teman-teman desain interior itu yang awalnya saat mereka mau masuk, itu mereka kayak bingung, Pak, ini saya masuk arsitek apa interior ya? Kayak gitu. Nah, ini kan banyak Itu yang ya. teman-teman mungkin juga bingung nih, Pak, awam nih. Boleh nggak sih, Pak, Hmm. di-share bedanya arsitektur sama interior tuh seperti apa gitu? Oke. Ini sebetulnya ini pertanyaan yang apa bagus karena cuma jawabannya itu multiverse. Multiverse tuh ada beberapa versi begitu ya. Jadi Hmm, ini kalau ini disclaimer bahwa ini menurut pengalaman profesional saya begitu ya. ya. Pengalaman profesional saya, arsitektur itu eh, adalah lebih banyak antara hubungan bangunan, terutama eksterior ya. Jadi yang dipikirkan Hmm, itu fasadnya, atapnya, tapaknya begitu ya. Nah, itu 70%. Jadi 70%-nya itu adalah eksterior. Sedangkan sebagian kecilnya itu yang berhubungan sama interior ya. Jadi ngomongin ruangnya, warnanya, bentukannya, psikologinya, lalu apa perilaku penggunanya itu sekitar 30% gitu. Nah, kalau hmm, interior itu kebalikannya. Jadi interior hmm, itu kita juga memperhatikan luarnya gitu ya. Tapi hmm, kebanyakan yang kita perdalam itu adalah di dalamnya. Jadi terutama hubungan manusia atau pengguna ya. Jadi yang kalau yang mendesain di desain interior itu memang fokusnya ke manusianya. Jadi antara hubungan manusia hmm, dan ruangannya begitu. hmm, Sehingga hmm, itu lebih ke perbedaan penekanan saja begitu. Sehingga memang kalau kita ngomongin apa, kalau kita berbicara dengan arsitek itu hmm, eh, pasti ada perpotongannya, tetapi kemungkinan kedalamannya itu berbeda gitu. Karena hmm. memang itulah interior pun adalah bagian dari istilah apa ya? Cucunya arsitek kalau di ITS itu. Jadi kalau Oh, dulu jadi yang dari arsitek itu ilmu sederhana lamanya desain arsitek. produk, ya, terus Oke. pecah-pecah seperti itu. Karena memang Oh, keilmuannya itu memang hmm, terlalu apa ya, terlalu banyak kalau kita masukkan ke dalam satu program S1 gitu. Sehingga hmm, memang nanti fokus apa ya, memilih fokus saja begitu. Jadi misalnya, oh oke, saya pengen lebih dalam di eksteriornya, terus kita lebih dalam ke hubungan antara bangunan dan lingkungannya, itu mungkin ke arsitektur gitu ya. Jadi hmm, kita nggak ngomongin struktur ya, kita nggak ngomongin kekuatan ya, karena kekuatan itu nanti teman-teman sipil gitu. Jadi lebih ke hmm, ngomongin yang tidak terlalu eksaknya gitu. Jadi ada perpaduan hmm, seninya gitu. Nah, kalau kita pengen apa, teman-teman pengen lebih fokus ke interiornya atau apa bagian dari indoornya gitu, itu bisa ke interior. Jadi juga ada mata kuliah konstruksinya juga.
Tata bayi tidak sedalam yang tidak apa ya, tidak fokusnya itu tidak ke konstruksi yang bagian luarnya, terus bagian yang bagian yang berhubungan sama kekuatan bangunnya, tapi lebih ke yang bagian attachment di dalam ruangnya gitu. Waduh, menarik banget ya. Jadi semoga kalian nonton ini jadi bisa apa ya, memutuskan ya lebih passionnya kemana nih, ke interior atau ke arsitek atau mungkin ke desain yang lain nih. Karena ITS ada 3 jurusan desain, ada desain interior, desain komunikasi visual, dan juga ada desain produk gitu. Nah nih Pak, kalau misalnya untuk apa ya, tips-tips sih Pak, ini kan untuk adik-adik yang mau lulus SMA, lalu dia mau masuk ke ITS, especially ke desain interior. Kira-kira ada tips-tips khusus atau apa yang mereka harus siapkan sebelum masuk ke ITS, Pak? Sebetulnya tips-tips khususnya, kalau secara technically mungkin sudah banyak ya yang mengulas ya, seperti kayak kalau misalnya SNMPTN itu kan nanti lebih ke karyanya, ke prestasinya, lalu ke SBMPTN itu juga lebih ke, ya kalau SBMPTN itu pasti nilai ya, jadi nilai dan sebagainya, dan portofolio. Itu mungkin sudah khusus, tapi mungkin saya ingin mengulas esensinya gitu. Jadi ada beberapa mitos gitu ya kalau di interior itu. Kalau masuk jurusan interior itu saya pengen menghindari matematika karena pengen masuk interior biar menghindari matematika misalnya kayak gitu. Itu mitos ya, karena matematika tetap ada gitu. Jadi menghindari namanya juga ITS. Tetap ada gitu. Kita juga tidak bisa menghindar, tetapi memang tidak sedalam yang misalnya di teman-teman di teknik fisika gitu. Kita juga ngomongin di interior kan, kita juga ngomongin mengenai kalkulasi pembiayaan, kalkulasi. Jadi kalau kita mendesain kan harus kita hitung tuh. Nanti kan kalau sudah kita gambar kan pasti orang tanya, ini kalau dibangun harganya berapa gitu. Itu kan kita harus menghitung. Itu kan matematika juga gitu. Tapi yang dihitung berbeda, tidak pakai sin kostan ya. Jadi, nah terus misalnya kayak kebutuhan AC nih, kebutuhan AC ini ruangnya sekian volumenya, butuh berapa PK gitu. Nah itu ya, kan ada teknik fisikanya juga. Misalnya, ruangan ini menghadap ke barat, ruangan ini punya bukaan di sebelah selatan atau sebelah utara, bagaimana heat load-nya, bagaimana kemungkinan anginnya, itu juga dipikirkan juga. Itu juga teknik fisika, sebenarnya itu juga bagian dari teknik fisika. Itu juga ada, sehingga teman-teman yang mungkin, waduh saya pengen masuk interior untuk menghindari IPA gitu ya, untuk menghindari matematika, itu tidak sepenuhnya betul gitu ya, karena tetap ketemu gitu. Itu yang pertama. Jadi mitos gitu, itu apakah saya masuk ini untuk menghindari mata kuliah tertentu yang mungkin eksak gitu ya, itu mungkin sedikit keliru. Lalu saya nggak bisa gambar gitu, saya nggak bisa, kalau nggak bisa gambar itu pasti menderita gitu ya. Tapi kalau saya nggak pinter gambar, nah kalau saya nggak pinter gambar ini, nggak pinter gambar ini mungkin bisa lebih survive, karena di interior itu kurikulum yang sekarang itu menggambar manualnya itu tahun pertama. Selanjutnya itu sudah memakai komputer. Bahkan di lab kami itu sudah mendesain itu sudah tadi pakai VR tadi. Jadi kita pakai controller gitu, kita sudah bisa membayangkan spasialnya itu secara imersif gitu. Sehingga kalau Anda nggak pintar menggambar, itu mungkin masih aman lah gitu. Kalau nggak bisa gambar, ya itu bencana ya. Jadi kalau nggak pintar gambar itu masih menderita setahun lah gitu, menderita setahun. Yeah. Atau tidak sedikit menderita setahun gitu. Terus ini selama ini juga ada yang mitos juga, kalau cowok itu ke arsitek aja, kalau cewek ke interior gitu. Nah itu juga sebetulnya nggak tahu ya, itu cukup keliru juga ya, karena sebetulnya memang profesi desainer interior itu kayak unisex gitu. Sebenarnya tidak harus ya yang perempuan lebih banyak
ya kemungkinan di situ. Tetapi memang kalau kita ngomongin interior itu kita ngomongin detail. Jadi mungkin itu yang membentuk mitosnya ya, kalau cewek ke interior kayak gitu. Oke. Jadi kita ngomongin detail banget nih. Misalnya kita ngomongin apa satu ruangan gitu, ada lemarinya, terus ada kursinya. Itu kan harus pikirkan bagaimana konstruksinya, bagaimana dampaknya itu di psikisnya gimana kalau dikasih bentukan kayak gini, dikasih warna kayak gitu itu bagaimana. Sampai memikirkan ke perniknya gitu ya, ke perniknya Iya, betul, sampai betul. itu bisa dibangun gitu. Tapi kalau yang sekarang Pak, secara demografi itu untuk mahasiswa yang dua angkatan terakhir deh, itu secara laki perempuannya itu persentasenya seperti apa Pak? Mahasiswa barunya. Nah ini yang menarik ya. ini yang menarik nih jadi angkatan terakhir itu seingat saya kan angkatan 2020 dan 2021 itu kan sekitar 80 ya. In between antara 70 sampai 80 sekian gitu. Nah, itu cowoknya seingat saya itu tidak ada 20. Jadi sekitar 90% mahasiswi gitu. Jadi cowok-cowok tuh harus masuk malahan sebenarnya. Ya, karena kolamnya besar. Karena persaingannya kecil gitu. Jadi, oh iya betul Pak. Karena pilihannya banyak Pak. Iya, kalau satu angkatan itu 80, cowoknya cuma sekitar. Saya masih ingat tuh yang pertama kali tren itu dimulai itu angkatan 2020 kalau nggak salah itu. Mahasiswanya itu 80. Ini mungkin mohon maaf kalau keliru ya kalau ingatan saya ya. Jadi mahasiswa itu satu angkatan sekitar 80, ceweknya itu sekitar 60 sekian gitu. Jadi cowoknya itu cuma 11. Tapi nggak minder ya Pak ya cowok ya Pak? Nggak tahu. Ya apa? Ya, semoga karena kalah populasi ya, semoga tetap cowok ya, tidak berubah gitu. Oke, terus mitos apa lagi nih? Seru banget nih Pak. Karena memang banyak mitos beredar kan. Kalau orang nggak ngerti kan dipikirnya ini itu. Nah terakhir tadi Pak Okta sharing bahwa di luar sana tuh mitosnya kalau interior itu cewek, kalau arsitek itu cowok. Nah kira-kira ada mitos apa lagi nih Pak yang harus diluruskan? Yang harus diluruskan mungkin yang major itu 3 itu ya. Jadi yang tadi soal fakta itu mungkin tidak terlalu itu tidak terlalu benar ya. Jadi itu ada karena di beberapa angkatan tuh loh kok ada matematika sih gitu, kok ada fisika, ternyata ada sains gitu, ada ini. Nah itu yang pertama. Jadi yang kedua itu mengenai tidak bisa menggambar tadi. Jadi memang kalau tidak ahli itu bisa ini ya, bisa survive lah gitu. Karena kan setahun pertama itu lebih ke mengasah sense-nya gitu. Kenapa harus manual itu adalah mengasah sense-nya kan. Karena kan ada ingatan psikomotor juga gitu ya. Jadi ingatan di tangan dan sebagainya itu kan akan mempermudah pemahamannya. Jadi itu setahun pertama itu manual. Dan yang kedua yang soal gender ini tadi. Jadi karena ya itu dulu mungkin tidak terlalu terbukti ya, tapi ternyata akhir-akhir ini trennya kok seperti itu gitu. Jangan-jangan ada mitos kalau cewek ke interior aja gitu lebih mungkin lebih tidak ini ya mungkin tidak keras gitu ya kalau kita ngomongin teman-teman di jurusan konstruksi yang lain, misalnya kayak di sipil atau arsitektur kan kita ngomongin outdoor nih gitu ya. Jadi kalau cewek ke outdoor itu kan ya mungkin mohon maaf misalnya harus suasananya lebih tidak bersahabat gitu. Nah itu mungkin kalau interior mungkin lebih bersahabat mungkin seperti itu ya. Padahal kalau interior belum jadi ya juga banyak debunya juga. Tapi anak kita nggak ada yang menye-menye kok Pak, semuanya tough cewek cowok ya. Insya Allah. Terus sebenarnya kalau saya lihat dari sisi bisnis sendiri ya, karena kan saya juga melihat tren gitu kan. Sebenarnya kan tren untuk home decor itu kan sebenarnya meningkat ya Pak ya. Jadi sebenarnya ini peluang yang sangat bagus sih untuk kalian yang lagi bingung, lagi mau cari jurusan apa. Karena memang trennya apalagi semenjak corona. Dan sekarang kan orang maunya show off ya Pak ya. Kan mereka mempertontonkan rumahnya, kantornya,
itu kan di sosial media. Jadi mereka pasti make sure bahwa ruangannya itu cukup keren gitu kan. Dan selain itu kan juga tren untuk beraktivitas di dalam rumah gitu. Jadi menurut saya ini sesuatu tren yang sangat bagus, dan pastinya kalau ngomongin peluang di masa akan datang, apalagi ketika kalian lulus, otomatis pilihan di desain interior adalah pilihan yang cukup bisa dipertimbangkan gitu. Oke nih Pak, sebelum kita tutup acara kita hari ini, mungkin Bapak ada yang mau disampaikan lagi Pak untuk para audiens yang lagi menonton acara hari ini? Oke, mungkin ini ada beberapa teman-teman mahasiswa juga yang nonton juga, ada beberapa sepertinya alumni juga ya. Jadi mungkin atau mungkin yang sedang masih talam gitu ya. Jadi kan kalau kita ngomongin desain itu sebetulnya kan kita ngomongin pendidikan, lalu kita ngomongin pendidikan desain, itu kan kita yang paling terpenting itu adalah mindset kan ya. Jadi dengan kurikulum yang ada itu kita membentuk mindset bahwa Anda menjadi desainer gitu. Nah, desainer itu kan kalau kita ngomong akarnya itu kan sebagai pemberi solusi gitu. Sehingga kebetulan kalau desain interior ada solusinya berupa spasial begitu ya. Jadi spasial itu yang kita ngomongin tadi, ada lantai, dinding, dan plafon. Nah, apapun bentuknya dunia di masa yang akan datang, kalau kita semua bisa menguasai mindsetnya gitu ya. Jadi kita menguasai mindset solutifnya itu, terus kita juga kalau yang kita tekankan lagi itu adalah mengenai kreatifnya ya. Itu menurut saya kita semua akan menjadi agile gitu ya. Kita semua akan bisa menjadi adaptif begitu. Apapun bentuk dunianya begitu nanti ke depan gitu. Jadi yang lebih saya tekankan itu adalah pendidikan tinggi itu selain skill itu juga adalah mindset gitu ya. Dan menurut saya juga ada ini juga kalau kita ngomongin lebih jauh lagi kan kita ngomongin mengenai kebanggaan terhadap alumni gitu ya, terhadap alma mater gitu ya. Kalau kita ngomongin jaringan ITS nih, kita nanti pas ke sana ketemu sesama ITS itu ya akan lebih mudah lah gitu. Jadi nah itu bonus-bonusnya ya. Tapi yang paling inti yang harus dipegang itu adalah mengenai mindset solutifnya tadi. Jadi yang dikurikulumkan yang kita ajarkan hampir kalau kita normal itu kan 4 tahun ya, itu sebetulnya adalah mindset desainernya itu tadi. Nah, itu yang akan bisa kalau kita ngomong secara secara tantangan zaman itu bisa membuat Anda lebih agile gitu. Kira-kira seperti itu. Aduh, menarik banget. Jadi misalnya ada tren metaverse nih. Mungkin ya tadi dibutuhkan juga kan desainer interior yang di metaverse pasti juga. Mungkin bisa berubah ke yang turunannya tadi, tidak harus yang ruangnya, tetapi bisa jadi mendesain ruangannya mendesain pencahayaannya misalnya, mendesain objek-objeknya, aset-aset yang di dalamnya juga, atau bahkan bisa kalaupun nanti metaverse itu menjadi semakin awam begitu, sehingga bentuk pemrogramannya itu juga sudah semakin bisa digunakan semua orang, itu ya bisa teman-teman bisa menggunakan itu juga. Tapi mindset desainnya tadi kan, misalnya saya punya ide ini yang unik gitu kan, itu ya dibentuk dari pendidikan desain gitu ya, sehingga itu bisa membentuk mungkin produk baru atau mungkin bisnis baru. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi itu ya biar nyambung sama tema hari ini ya. Jadi betul. Apapun bentuknya itu sebetulnya kalau skill pasti kita mengarah ke sana ya. Walaupun mungkin nanti di kurikulum yang baru itu pasti masuk lah, karena yang kemarin kan memang peralatan dan sebagainya itu kan memang belum umum ya. Kalau kita ngomongin kacamata VR itu 2 tahun lalu tuh harganya belasan juta bicara. Jadi satu itu 12 juta. Sekarang itu sudah bisa 3 juta sudah dapat yang six dot ya. Semakin familiar gitu ya, semakin orang semakin ini ya itu akan otomatis menjadi otomatis kita terapkan gitu. Tapi selama ini risetnya kita sudah cukup lama ya, sekitar 5 tahun. Sehingga nanti beberapa mahasiswa tertentu yang memang beberapa tergabung di lab itu ngincipi masa depan gitu ya. Waduh, mantap. Mungkin yang selanjutnya itu ya karena sudah menjadi common ya, dia akan menjadi standar baru gitu. Waduh, menarik banget ya. Jadi udah nggak terasa nih, kita udah hampir 60 menit nih kita ngobrol di live IG
especially kita ngobrolin tentang desain interior dan bagaimana desain interior itu bisa beradaptasi ya, atau misalnya apa aja sih yang dipelajarin gitu ya, sehingga nantinya pasti akan bisa relevan ketika kalian nanti lulus nanti gitu. Dan ternyata setelah ngobrol sama Pak Okta, peluang kerjanya juga sangat luas gitu loh. Peluang apa untuk bidang yang bisa kamu nanti uh, apa ya istilahnya perdalam ya, nanti ketika lulus juga bisa banyak gitu. Dan ditunggu ya nanti di kampus. Semoga nanti yang lagi nonton ini kita bisa ketemu di kampus tahun 2022 Pak ya, angkatan ini ya Pak ya. Dan ITS, insya Allah, ITS itu membuka 3 jalur ya teman-teman ya, dari SNPTN, SBMPTN, dan juga ada kemitraan prestasi dan jalur mandiri. Gitu. Dan pastinya sekarang udah mulai pendaftaran SN dan lain-lain, dan pastinya jangan lewatkan ya. Kalau SN nggak bisa, belum jodohnya, kalian bisa SB. Kalau SB nggak jodoh, masih ada 1 jalur lagi yang bisa kalian coba gitu kan ya. Untuk lebih lengkapnya, pastikan kalian follow terus IG-nya ITS_Kreabis gitu. Nah, interior nih Pak, yang ditunggu-tunggu IG-nya belum ada nih Pak. Yang punya IG gimana ya Pak? Iya. Ya, saya juga ini masukan juga Bu Zahra ya, jadi pasti akan punya gitu ya. Jadi kan sekarang memang kita berkorespondensinya lewat media sosial ya. Betul. Bahkan banyak nih adik-adik calon mahasiswa ITS yang kalau nanya itu lewat DM aja Pak, nanya aja, Kak syaratnya masuk Despra apa sih gitu. Kak ini portofolio gimana sih gitu Pak. Jadi memang gayanya mereka udah sangat berbeda gitu dengan zaman saya dulu. Kalau saya dulu mau ketemu dosen aja abis SMS gitu deg-degan gitu nungguin depan ruangan. Kalau sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Kalau sama generasi Z ya sekarang ya. Itu kenyataan gitu baru ya, mungkin nggak terpikirkan zaman dulu. Itu ya mungkin di masa depan juga seperti itu ya, yang nggak kita bayangkan nih. Misalnya kita sudah ngobrol sejam, ternyata saya ngobrol sama avatarnya Bu Zahra gitu kan. Jadi gitu. Jadi kan kita ngomongin ya, ini betul. Kan apa salah satu yang mungkin masuk juga ke metaverse selain blockchain itu kan adalah artificial intelligence ya. Jadi kita bisa meniru salah satu figur gitu ya, misalnya customer service itu nggak harus orangnya langsung gitu, tapi dia semacam artificial intelligence juga mirip seperti itu. Dan mungkin itu tidak lama lagi ya kalau kita ngomongin perkembangan zaman. Ya. Nanti mungkin yang nge-DM itu juga akan yang jawab robot gitu. Betul. Ya, betul Pak. Jadi untunglah kita semua ini ya, dan institusi pun mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi kalian jangan khawatir, di ITS itu terus mengikuti perkembangan zaman, dan pastinya ITS itu sebuah ekosistem Pak. Ini yang saya sering ngobrol sama beberapa dosen dari departemen lain. Memang kan ITS itu ekosistemnya bagus ya Pak ya. ITS itu mendukung dan banyak-banyak program gitu, seperti student exchange ya. Di interior apa juga sudah ada Pak? Sudah kan, itu kan lewat lewat International Office itu sudah ada beberapa. Sebelum pandemi itu kan, kalau pandemi online ya, jadi kemarin ada juga pertukaran itu tapi online gitu. Sebelum pandemi itu ada beberapa angkatan 2016 itu beberapa ke Korea gitu. Mitra ITS kan banyak, kalau Asia ke Korea dan beberapa juga ke Jepang. Itu sudah ada juga gitu, apa presidennya gitu ya. Itu ekosistem ITS memang. Jadi mitra ITS kan yang internasional cukup banyak. Nah itu juga yang tadi yang apa, kalau kita masuk ke ITS sebetulnya yang teman-teman masuk itu, katakanlah masuk ke desain interior ITS gitu ya, yang dimasuki itu nggak hanya desain interiornya tetapi ITS-nya juga. Betul. Jadi seluruh sumber daya punya ITS itu akan dibeli gitu ya, atau mohon maaf bukan dibeli ya, akan didapat gitu ya, begitu sudah terdaftar gitu ya. Itu akan mendapat juga gitu, termasuk yang soal internasionalisasi. Betul. Nah, jadi udah jangan berpikir ragu lagi gitu. Kalau interior ya pastinya ke ITS gitu ya Pak ya. Oke, kalau Zahra ini bagian jualan aja Pak. Cocok ya memang betul Pak. Kan ini S3 Harvard Pak. Enggak bercanda. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Okta untuk sharing-sharingnya malam ini. Semoga bisa memberi inspirasi buat audiens kita, baik calon mahasiswa maupun yang sedang menempuh pendidikan di desain interior. Oke Pak Okta, sebelumnya
minta maaf Ya. kalau ada hal yang kurang berkenan selama interaksi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Zahra undur diri dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.